Bab 1236, 9 Tebasan Dewa. Sudah terlambat. Di depan mata mereka, Hu Yihai dibunuh dengan kuat oleh Aiden. Jiwa yang baru lahir juga dipegang di tangannya. Kelompok orang ini tampak menyedihkan. Bagaimanapun, bahkan jika Hu Yihai kalah dari Aiden, dia tetaplah Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Dia masih sangat muda sehingga dia memiliki kemungkinan besar di masa depan. Langit berbintang sunyi. Pertempuran ini akhirnya berakhir dengan jatuhnya Hu Yihai, yang menandakan kebangkitan Aiden sepenuhnya. Dia bukanlah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi dia mampu membunuh Hu Yihai yang ada di daftar naga. Entah itu Luo Tianzhen, atau Wang Quanzong, Tan Wuming, dan Namong Qiuyu yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu, mereka semua menatap Aiden, merasa seperti sedang dikejar binatang buas. Saudaraku, jika saatnya tiba, jangan biarkan orang itu menekanmu, kalau tidak aku tidak akan bisa mengatakan bahwa aku punya saudara sepertimu. Mata Luo Fusen menyipit menjadi bentuk bulan sabit, terlihat sangat imut. Ada garis hitam di wajah Luo Tianzhen. Sikunya mengarah keluar, jadi tidak mungkin dia bisa memarahi adik kakaknya. Dentang, pada saat ini, seperti pedang peri yang keluar dari sarungnya, energi pedang tajam di mana-mana memenuhi langit berbintang, yang sangat menakutkan. Sumbernya adalah pemuda bayangan itu. Sosoknya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan bibir merah dan gigi putih. Jika dia pergi ke sana untuk bertarung, itu akan menjadi pedang tajam yang menusuk jantungnya. Mata Zhang Yufeng menyala-nyala, seolah dia sedang melihat mangsa yang sempurna, dan dia berjalan menuju Aiden. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada Zhang Yufeng yang lain. Peringkat ketiga dalam daftar harimau, dengan bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Apakah selanjutnya akan ada pertarungan antara Zhang Yufeng dan Aiden? Seseorang berkata dengan penuh perhatian. Aiden bahkan membunuh Hu Yihai yang telah menembus Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga menurutku Zhang Yufeng bukanlah tandingannya. Ini belum tentu benar. Jangan lupa, Zhang Yufeng berperingkat lebih tinggi dari Hu Yihai di daftar harimau. Dia juga bisa menembus Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dalam sekejap. Kekuatan tempurnya seharusnya lebih kuat dari Hu Yihai. Hasil dari pertempuran ini tidak diketahui. Saat semua orang sedang berbicara, Aiden merasakan aura yang kuat dan tajam pada Zhang Yufeng, membuat kulitnya tergelitik. Ini adalah eksistensi yang lebih kuat dari Hu Yihai. Kekuatan Anda telah saya akui. Anda menggunakan kualifikasi Anda untuk memungkinkan saya mengambil tindakan. Kata-kata Zhang Yufeng singkat dan padat. Pedang di tangannya belum terhunus, tapi energi pedang telah terkondensasi ke tingkat yang menakutkan. Langit berbintang ini penuh dengan energi pedang, memenuhi setiap inci ruang, begitu kuat hingga mampu membelah ruang. Saya tidak suka memanfaatkan orang lain. Saya akan memberi Anda waktu untuk pulih dari cedera Anda, kata Zhang Yufeng. Tidak masalah. Aiden tersenyum lembut. Kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh suci Taiyin telah memulihkan sepenuhnya luka-lukanya, yang lebih baik daripada obat mujarab apapun. Melihat ini, Zhang Yufeng sedikit mengernyit dan hanya mengingatkannya, hati-hati. Saat pedang panjang itu terhunus, hanya dengan mencabut pedangnya, energi pedang yang terkondensasi meledak, dan cahaya pedang yang terang menyinari sebagian besar langit berbintang. Aiden waspada dan merasa terancam. Teknik senjata surgawi digunakan secara instan, dan segala sesuatu di langit berbintang menjadi senjatanya. Semuanya bergetar, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, berdampak pada Zhang Yufeng. Namun energi pedang Zhang Yufeng tidak melemah sama sekali. Yang lebih mengejutkan Aiden adalah seni senjata surgawi tidak dapat mempengaruhi pedang di tangan Zhang Yufeng. Sepertinya pedang itu adalah Zhang Yufeng sendiri. Dan dia sendiri adalah senjata ilahi yang tak tertandingi dan tak tergoyahkan. Ini adalah pemahaman yang sangat mendalam tentang jalan pedang. Serangan Tiam Bing Jue dengan mudah diselesaikan oleh lawan. Debu kosmik dan meteorit yang menjadi senjata semuanya kehilangan nafasnya dan menjadi sunyi. Seni senjata surgawimu tidak berguna bagiku. Zhang Yufeng mengayunkan pedangnya dan berkata dengan tenang, tahukah kamu apa itu pedang? Sebelum Aiden dapat menjawab, Zhang Yufeng berbicara dengan keras, dan gelombang suara mengguncang langit berbintang dan menyebar jauh. Setiap kata memekakkan telinga. Pedang adalah senjata, senjata pembunuh, dan dunia. Tetapi, bagiku, pedang itu adalah diriku sendiri. Saya bisa menjadi senjata, pembunuh, dunia. Kalimat ini sepenuhnya berisi ilmu pedang yang dilatih oleh Zhang Yufeng, yang membuat mata Aiden berbinar. Meskipun seni senjata surgawimu aneh dan kuat, bagaimana pengaruhnya terhadap pedangku? Pedang di tangan Zhang Yufeng menebas udara dengan suara menusuk, seperti tirai yang terkoyak, menampakkan cahaya yang menyilaukan. Dengan satu klik lembut, kekosongan itu bergetar dengan cepat, dan lingkaran gelombang pedang menyebar. Dalam lingkaran gelombang pedang ini, tidak akan ada kotoran kecuali jika digiling menjadi bubuk. Hati Aiden bergetar, mengetahui bahwa dia akan menghadapi serangan seperti badai yang dahsyat. Dia memegang gagang pedang dengan tangan kanannya, dan mengeluarkan pedang Zizio dari pinggangnya. Pertarungan hidup telah terhunus, dan dengan sentuhan pedang cahaya bersinar di langit berbintang.
Pedangnya tidak setajam dan menakutkan seperti pedang Zhang Yufeng, tetapi memiliki aura waktu yang berbintik-bintik, seolah-olah dunia sedang bereinkarnasi dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lepas dari nasibnya. Banyak orang melihatnya dengan tinju dan wajah ngeri. Terutama mereka yang pernah keruntuhan naga sejati, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti. Itulah nafas hukum kematian. Pria ini benar-benar mengintegrasikan kekuatan hukum kematian ke dalam ilmu pedangnya. Sungguh bakat yang menakutkan. Mungkinkah semua yang sebelumnya bukanlah kekuatan tempur terkuatnya, tapi sekarang? Pedang Aiden seperti kedatangan dewa kematian, membawa aura kematian. Saat dipancarkan, langit berbintang dipenuhi aura kematian. Saat hukum kematian menyebar, semua orang tampak ketakutan. Umur mereka benar-benar telah berlalu. Yuan Ying Tianjun beruntung, hanya beberapa tahun dalam hidupnya telah berlalu, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk steril. Bagi para beku di bawah dewa surgawi jiwa yang baru lahir, 30 atau 40 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan 100 tahun telah berlalu sebelum sehelai rambut putih tumbuh. Mata orang-orang ini berdebar kencang karena ketakutan dan mereka segera mengungsi. Sial, ini dampak yang tidak pandang bulu. Xiao Yuseng juga kehilangan beberapa tahun hidupnya, dan ketika dia mundur lebih jauh, dia merasa kehilangan darah. Masa muda tak ternilai harganya, Aiden sialan, kembalikan masa mudaku. Dua niat pedang saling berhadapan dengan sengit di langit berbintang ini. Yang satu sangat kejam, menghancurkan segalanya, dan yang lainnya membuat langit dan bumi terdiam, mengubah laut, dan menghancurkan segala sesuatu. Zhang Yufeng berada di pusat hukum kematian, dan dampaknya bahkan lebih serius, yang mengejutkannya. Jika bukan karena fragmen hukum pil naga yang terintegrasi ke dalam tubuh, yang akan memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan hukum, itu akan menjadi lebih buruk. Dentang. Pedang Zizio dan pedang panjang Zhang Yufeng bertabrakan dengan keras, dan ketika mereka bersentuhan satu sama lain, mereka meledak dengan cahaya pedang yang terang. Terlihat bahwa pada pedang panjang Zhang Yufeng, garis dewa muncul satu demi satu, memadatkan aura keagungan. Bang! Riak energi meledak, dan tubuh mereka bergetar dan terbang mundur ke sisi lain. Aiden menggerakkan pedangnya, menebas aliran energi pedang, menutup langit berbintang. Jaring pedang besar menutupi mundurnya Zhang Yufeng, menghalangi mundurnya Zhang Yufeng. Ini untuk mendorongnya menjadi bintang matahari. Bahkan seorang beku yang kuat, yang terperangkap oleh gravitasi bintang matahari, hanya dapat jatuh ke lautan api yang tak berujung dan dihancurkan. 9 tebasan dewa abadi, tebasan abadi. Bab 1237, ilmu pedang waktu yang hebat. Tiba-tiba, Zhang Yufeng menekan teknik pedangnya, dan cahaya pedang yang tak berujung meledak. Energi abadi miliknya kabur, dan energi pedang langsung mengembun, dipenuhi dengan aura yang tidak bisa dihancurkan, seperti dewa abadi di ketinggian. Aiden mengerutkan kening, hukum kematiannya benar-benar berhenti dalam waktu singkat ini. Energi pedang pertama memenuhi udara dengan udara dingin, dan langit berbintang sepertinya terkondensasi menjadi tungku. Semua kekuatan diasimilasi dan menjadi di luar kendali Aiden. Ternyata itu adalah 9 tebasan dewa dan tebasan abadi. Jelas sekali, seseorang mengetahui tentang teknik pedang yang dilakukan Zhang Yufeng. Luo San terkejut dan berkata, lebih dari 1000 tahun yang lalu, di wilayah Bintang Changlan, pernah muncul seorang biksu yang kuat dengan ilmu pedang yang menakjubkan. Dia membunuh biksu kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan 9 tebasan dewa abadi. Tapi orang ini sepertinya muncul begitu saja, tanpa jejak apapun yang mengikutinya. Setelah meninggalkan pedang menakjubkan di wilayah Bintang Changlan, dia menghilang lagi. Menurut spekulasi, orang ini mungkin berasal dari bidang bintang lain. 9 potongan dewa dan dewa, bunuh hantu. Zhang Yufeng menebas pedang keduanya, dan cahaya pedang sepertinya mengikuti beberapa aturan khusus. Tiba-tiba, angin menderu, dan suara hantu dan dewa tiba-tiba muncul, yang sangat mengerikan. Langit berbintang menghujani darah. Pedang panjang Zhang Yufeng telah menjadi aturan tertentu. Itu dia. Merasakan aura familiar dari 9 pemotongan dewa abadi, Aiden tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut yang jarang terjadi. Sebuah nama muncul di hatinya. Pedang 9 Suan Abadi. Dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di alam abadi 9 alam, yang sekarang menjadi alam 9 alam, dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk menerobos dewa surgawi jiwa yang baru lahir di periode pasca kuno ketika aura langit dan bumi telah hilang. Aiden juga memperoleh keahliannya dan berpartisipasi di dalamnya. Namun, sosok legendaris tersebut telah menghilang secara misterius. Dan 9 tebasan dewa abadi Zhang Yufeng memiliki jejak keterampilan 9 pedang misterius abadi, yang mau tidak mau membuatnya tidak terlalu banyak berpikir. Waktu yang hebat Kendo. Setelah meninggalkan bumi, Aiden menggunakan teknik pedang waktu hebat lagi. Segalanya berbeda sekarang. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melalui hukum kematian, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia waktu. Ledakan, pedang ini ditebas, dan dalam sekejap, dunia seakan terbalik, dipenuhi aura kehancuran, semuanya bereinkarnasi, dan aura waktu berlalu. Aura kuno yang luas mengejutkan semua orang. Tangisan hantu dan dewa berhenti. Langit berbintang terdiam.
Hanya pedang ini yang menjadi satu-satunya, dengan aura pemusnahan segalanya, jatuh dengan keras seperti hukuman dari surga. Engah, Zhang Yufeng langsung terlempar dan umurnya hilang selama 50 tahun. Meskipun hal itu tidak berarti bagi orang seperti dia yang bisa menerobos dewa surgawi jiwa yang baru lahir kapan saja, hal itu tetap membuatnya takut. Jika dia terkena beberapa pedang lagi, umurnya akan habis. Kamu benar-benar menguasai teknik pedang yang aneh. Zhang Yufeng menatap Aiden dengan tatapan tidak percaya. Jika kamu tidak menerobos ke Naschen Soul Heavenly Lord, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Aiden berkata dengan dingin. Bahkan jika aku menerobos Tuan Surgawi Jiwa yang baru lahir dan mengalahkanmu, itu tidak berarti apa-apa bagiku dan aku tidak bisa dianggap sebagai pemenang. Zhang Yufeng menggelengkan kepalanya. Sebagai orang ketiga dalam daftar harimau, menjadi yang terkuat di alam yang sama selalu menjadi tujuannya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya di alam yang sama, dia akan kalah. Aiden tidak berkata apa-apa, dia melakukan pukulan dengan telapak tangannya, dan teknik pedangnya berubah lagi, tapi masih memiliki aura hukum kematian. Great Time Kendo mencakup banyak jurus pedang, bukan hanya pedang ini. Tahun-tahunnya luar biasa. Dengan suara desir, pedang itu menyerang dalam sekejap, memukau waktu. Itu berubah menjadi pedang cepat dan ditebang. Zhang Yufeng juga terus menggunakan 9 tebasan Dewa Abadi. Tiba-tiba, pedang dan cahaya terjalin di sini, semuanya penuh dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Masing-masing dapat mencekik Naschen Soul awal, membuat beberapa veteran Naschen Soul Heavenly Lords ketakutan. Pertarungan antara Aiden dan Zhang Yufeng seperti pertarungan antara dua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Haha, bisa menyaksikan pertarungan ini sudah cukup untuk hidup ini. Beberapa beku seperti pencari yang taat, mata mereka penuh dengan fanatisme. Ada titik-titik darah di langit berbintang. Ada milik Aiden dan Zhang Yufeng. Aiden menggunakan Great Time Sword Dao sebagai tombak dan tubuh suci Taiyin sebagai perisai, menahan serangan satu demi satu dan melakukan serangan balik. Serangan Zhang Yufeng, tanpa pertahanan apapun, benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup. 6 jalan. Potongan 9 tebasan Dewa Abadi ini berani diberi nama sesuai dengan 6 jalan, yang menunjukkan sifat dominan dari pedang ini. 6 cahaya pedang muncul, masing-masing seperti dunia tempat semua makhluk hidup bereinkarnasi, secara samar-samar melibatkan jejak kekuatan waktu. Ledakan. Suara pedang bergema, meledak ke dalam kehampaan. Gendang telinga banyak orang berdengung, darah mengalir keluar, dan semangat mereka menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Aiden dan Zhang Yufeng seperti dua meteorit yang bertabrakan, menyeret gelombang udara yang panjang dan menabrak planet berbatu terpencil di dekatnya. Di dataran tak berujung, pasir kuning memenuhi langit. Pedang itu meraung, dan energi pedang setinggi 1000 meter memotong jurang besar di tanah, menyebabkan batu beterbangan. Aiden melompat mundur 100 meter, membuat tanda panjang di tanah. Bila pedang tertancap di dada kirinya, dan darah mengalir keluar. Asalkan dibelokkan satu titik, maka akan tertusuk tepat di jantungnya. Aiden dengan cepat menggeliat ototnya hingga membuat dadanya sekeras besi, sehingga pedangnya bisa menembus 3 titik dan tidak mampu menyelamatkan. Pedang Zizio Aiden juga menembus tulang belikat kiri Zhang Yufeng, dan sebagian pedang terbuka, berlumuran darah merah perlahan. Dengan tarikan yang tajam, darah muncrat, menyebabkan tangan kanan Zhang Yufeng kehilangan kesadaran untuk sementara. Kelopak mata Zhang Yufeng bergerak-gerak dengan keras. Tubuh fisik Aiden terlalu menakutkan, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Serangan pedangnya menghantamnya berkali-kali dan dengan mudah dinetralkan. Hanya sedikit yang menyebabkan kerusakan besar. Apalagi pedang ini mengenai Aiden hanya setelah dia membuat perhitungan yang tepat. Tanpa diduga, Aiden tiba-tiba mengerahkan kekuatan ototnya, menyebabkan pedang yang seharusnya mengenai jantung kehilangan posisinya. Dengan dentang, Aiden memotong pedang yang menusuk dadanya, hanya menyisakan sebagian tubuh pedang, yang juga terlempar dari tubuhnya, dan menyeringai pada Zhang Yufeng. Zhang Yufeng kalah. Di langit berbintang, ada biksu yang telah menyempurnakan teknik pupilnya dan dapat melihat menembus atmosfer serta menyaksikan pertempuran dengan jelas. Ada juga biksu yang menggunakan harta karun untuk membentuk bayangan cermin untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tidak, belum. Kakek Lin Xiu menggelengkan kepalanya dan menguji. Bagi pendekar pedang lainnya, jika pedangnya patah, mereka pasti akan kalah, tetapi bagi Zhang Yufeng, belum tentu demikian. Benar saja, Zhang Yufeng menatap Aiden dan memanggil dengan tangan kanannya. Energi spiritual langit dan bumi di planet berbatu ini dengan cepat berkumpul, membentuk kepompong cahaya dengan dia sebagai hatinya, memancarkan kekuatan yang sangat kaya. Setelah asap menghilang, pedang panjang yang masih utuh muncul di tangannya, dan bahkan lebih tajam lagi, dengan energi tajam menyebar ke segala arah. Cara ini mengejutkan banyak orang. Namun, wajah Zhang Yufeng sedikit pucat, yang menunjukkan bahwa dia tidak dapat menggunakan tangan ini berkali-kali. Pedangku adalah sebuah dunia. Di duniaku, apakah hanya ada pedang ini? Zhang Yufeng berkata dengan tajam. Ledakan, saat kata-kata itu jatuh, awan bergulung dan mengendur, dan pedang panjang muncul di langit, masing-masing memancarkan energi pedang yang tajam. Bab 1238, Akhir dari Masturbasi Paksa.
Tampaknya seluruh planet dipenuhi dengan pedang panjang, dan tempat ini telah menjadi dunia pedang. Riaknya seperti lautan pedang, dan ombak menyapu, menenggelamkan segalanya. Suara angin, hujan, guntur dan kilat semuanya berhenti pada saat ini. Mereka yang memiliki pelatihan pedang tingkat lanjut dapat merasakan bahwa dunia ini dipenuhi dengan niat pedang yang agung. Dengan kata lain, Aiden menentang dunia. 9 potongan makhluk abadi dan dewa. Tebasan jiwa. Tebasan ini ditujukan pada jiwa. Zhang Yufeng menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang menutupinya. Aiden jelas merasakan sedikit kesemutan di kulit kepalanya. Dia juga memiliki firasat bahwa tubuh fisiknya yang kuat, yang dia banggakan, tidak akan mampu bertahan melawan pedang ini, menyebabkan jiwanya menderita kerusakan parah dan meninggalkan kerusakan jiwa yang tidak dapat diperbaiki. Kekuatan Yin ke-12, kekuatan guntur dan kilat, dan hukum kematian meledak bersamaan. Pada saat yang sama, dengan pemikiran di benak Aiden, karakter kuno dari dalam tubuhnya juga terbang keluar. Itu adalah hukum matahari, dan api matahari yang sebenarnya meledak. Ketiga kekuatan itu terkondensasi menjadi satu dan menjadi penghalang pertahanan jiwa. Selama berabad-abad. Romansa abadi. Pedang waktu hebat Dao sedang beroperasi, dan 2 lampu pedang padam mengandung aura waktu yang agung. Ledakan, kekuatan pukulan ini meledak sepenuhnya. Aiden bagaikan perahu layar di lautan luas yang menabrak karang, terhempas badai dahsyat, dan hampir hancur berkeping-keping. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan lunar yin, kekuatan guntur dan kilat, hukum kematian, dan hukum matahari menghalangi pedang ini. Pada saat yang sama, 2 pedang, musim semi dan musim gugur abadi, dan romansa abadi, menebas Zhang Yufeng. Zhang Yufeng ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa tubuhnya terjebak dalam rawa, dan kecepatannya sangat lambat, seolah-olah ruangan itu membeku. Tidak. Zhang Yufeng bereaksi dengan ekspresi ngeri di wajahnya, sudah waktunya. Waktu di sekitarku telah melambat, yang mempengaruhiku. Ruang ini seolah terbagi menjadi 2 dimensi, yang satu normal dan yang lainnya lambat. Engah, 2 tanda darah langsung muncul di tubuh Zhang Yufeng. Tiba-tiba, sosok Aiden bersinar, dan lengannya terus mengerahkan kekuatan. Pada sudut yang sangat tepat, pedang Shizio bergetar dan menembus bayangan pedang. Masing-masing memadatkan kekuatan pedang yang sangat menakutkan dan menusuk paha, lengan, perut, bahu pedang. Saat ini, lebih dari 50 gerakan telah dilakukan. Pertarungan antara Aiden dan Zhang Yufeng menyebabkan puncak gunung meledak dan berubah menjadi bubuk. Engah, Zhang Yufeng memiliki bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan darah meluap. Di sisi lain, mata Aiden penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia adalah seorang tukang daging dengan keterampilan pisau yang luar biasa, memotong ternak di toko daging. Dentang, mata Zhang Yufeng tajam, dia melawan dengan seluruh kekuatannya, menusukkan pedangnya, menangkap lintasan pedang Shizio, dan bertabrakan dengan keras, bila pedang menghadap Zhang Yufeng. Pedang itu meledak, dan retakan muncul di permukaan planet, seperti apel yang sebagian busuk. Batuan permukaan terus meledak. Zhang Yufeng mundur 100 meter dan menatap Aiden. Matanya lebih serius dari sebelumnya, tetapi dengan rasa kebebasan dan kepahlawanan, kekuatanmu jauh melebihi ekspektasiku. Selanjutnya, aku akan berada di sini, alam, pedang terkuat. Aiden menjawab, menyapukan pedang Shizio dengan ringan ke dadanya, dan energi pedang itu meledak seketika seperti naga. 9 potongan makhluk abadi dan dewa. Hancurkan semua dewa. Serangan ini bukannya tidak mendominasi, namun menakutkan, dan justru menyebabkan kehancuran semua dewa di langit. Aiden dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pedang yang dipadatkan oleh pedang ini sangat kuat, telah mencapai kekuatan tertinggi dari alam inti emas, dan bahkan mematahkan jejak batasannya tinggi. Pedang yang sangat mendominasi ditebas. Ledakan, riak energi pedang muncul di permukaan planet, berpusat di medan perang antara keduanya, membentuk gelombang kejut yang mengguncang lempeng planet dan menutupi langit dengan debu. Untungnya, ini adalah planet yang tidak berpenghuni dan terpencil, jika tidak, ratusan juta nyawa akan terbunuh atau terluka. Siapa yang menang? Luo Fusen mengepalkan tangannya dan menatap planet berbatu itu dengan gugup. Lin Xiyu juga menatap dengan gugup, tapi dia tetap santai dan anggun. Dia menoleh untuk melihat Luo Fusen, yang sangat menawan, dan berkata dengan penuh arti, "Sister Fusen, mengapa kamu gugup?" Wajah cantik Luo Fusen tiba-tiba menjadi gelap. "Sialan saudari Fusen. Apakah aku mengenalmu, wanita liar?" Akhirnya, asap dan debu hilang, dan pertempuran pun berakhir. Bintik hitam muncul dari planet berbatu dan secara bertahap membesar di mata semua orang. Ini Aiden menang. Dia membawa Zhang Yufeng dan terbang. Dia tidak membunuhnya, tapi perlahan menempatkan bekas luka Zhang Yufeng di langit berbintang. Beberapa pengikut Zhang Yufeng muncul dan dengan cepat membantunya berdiri. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa dia masih hidup dan wajahnya tampak kusam, seperti sedang bermimpi. Tuan muda mereka, jenius yang paling dibanggakan di keluarga Zhang, sebenarnya kalah. Namun, Zhang Yufeng tidak terpengaruh sama sekali. Dia memperoleh banyak hal dari pertempuran ini dan masih memiliki energi untuk berbicara, "Saya ingat nama Anda."
Saya pasti akan melawan Anda lagi suatu hari nanti. Aiden mengangguk dan melihat Zhang Yufeng pergi. Pada saat ini, Aiden tiba-tiba berbalik, dan dengan tatapannya, semua biksu di sekitarnya mundur karena terkejut, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Siapa lagi yang mau mengambil obat terbaikku untuk tubuh manusia? Tidak ada yang merespon, dan mereka yang semula siap mengambil tindakan tidak berani mengambil tindakan setelah menyaksikan kejadian tersebut. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya ilahi meledak, dan ruang itu meraung. Lagi pula, seseorang tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan melancarkan serangan. Itu adalah seorang lelaki tua, yang berada pada tahap awal Nas Chen Sol. Melihat Aiden telah melalui pertempuran besar, dia pasti kelelahan dan sudah berada di akhir pemerkosaannya, jadi dia mengambil pendekatan yang berbeda. Ada sedikit senyuman sinis di wajahnya, seolah obat manusia yang hebat ini akan menjadi miliknya. Namun tak lama kemudian, mimpinya hancur dan wajahnya menjadi beku. Bang! Aiden menekan dengan telapak tangannya, nafasnya seperti naga, kuat dan bergelombang, bagaimana dia bisa kelelahan sama sekali. Tidak ada masalah dalam melawan 50 gerakan. Topi Tianling milik lelaki tua itu dihancurkan oleh Aiden, dan otaknya meledak, membuat banyak orang takut hingga terdiam. Bagaimana mungkin? Kenapa dia masih punya sisa tenaga? Ini tidak boleh dilakukan. Xiao Yufei meraung di dalam hatinya, dia tidak dapat mempercayainya, dia telah berjuang sampai titik ini, dan dia sangat kuat. Aiden melirik sekelompok orang. Para jenius yang semuanya ada dalam daftar macan, bersama dengan Hu Yihai dan yang lainnya, datang untuk menantang Aiden, tetapi ketakutan dengan tampilan yang membuat bagian bawah tubuh mereka lemah. Iblis, berhentilah bersikap sombong. Perselisihan di antara kita harus diselesaikan. Tiba-tiba, gelombang paksaan tahap akhir dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir meletus dengan hebat, menyapu langit berbintang dan membuat takut semua orang. Kegagalan yang tak tertahankan runtuh, membentuk rasa penindasan yang sangat besar. Tetua ketiga dari lembah pemakaman dewa muncul, matanya sedingin pisau, dan berkata, karena Yin Huan dan yang lainnya mati di tangan biksu kecil Fu Sheng, dan dia tidak ada di sini, hutangnya akan bertambah. Fu Sheng secara alami adalah nama samaran dari tubuh Buddha teratai emas. Bab 1239, Serangan. Sebagai negara adidaya, lembah pemakaman dewa secara alami memiliki sarana untuk mengetahui penyebab kematian Yin Huan dan lainnya. Aku akan membunuhmu dan menguburkan tubuhmu di altar lembah pemakaman Tuhanku. Setelah ribuan tahun, tubuhmu akan bangun dan menjadi boneka untuk mengabdi pada lembah pemakaman Tuhanku. Niat dari tetua ketiga lembah pemakaman dewa sangat jahat. Berbeda dengan mereka yang ingin menyempurnakan pengobatan manusia, dia melihat potensi tubuh Aiden dan berencana untuk menanamnya di lembah pemakaman dewa. Dia hanyalah orang berpenghasilan rendah yang menggali kuburan dan suka mengumpulkan segala jenis mayat. Saya pasti akan mencabutnya di masa depan. Aiden mencibir. Mata tetua ketiga lembah pemakaman dewa tiba-tiba menjadi gelap, dan dia merasa kesal. Apa yang Anda maksud dengan kekuatan yang tidak populer? Jika lembah pemakaman dewa tidak populer, berapa banyak kekuatan super yang ada di wilayah bintang Changlan? Anda tahu, ketika pemakaman dewa kuno mencapai puncaknya, dikatakan ada 500 mayat dewa, semuanya kuat. Ada juga 3 mayat dewa besar, yang digali dari reruntuhan kuno jangka waktu tertentu, mereka akan menjadi abadi sejati. Karena itu, lembah pemakaman dewa ditakuti oleh 10 suku besar kuno. Beberapa makhluk abadi bergabung untuk mengelilingi lembah pemakaman dewa, menyebabkan mayat para dewa berjatuhan satu demi satu. Lembah pemakaman dewa tidak hancur total dalam bencana itu. Sebaliknya, lembah itu berangsur-angsur pulih setelah puluhan ribu tahun pemulihan, yang menunjukkan kengeriannya. Ini tidak mungkin. Saya ingin obat hebat ini untuk tubuh manusia. Anda harus memilih mayat lain di lembah pemakaman dewa. Yuan Ying Tianjun dari suku Qin juga memilih waktu ini untuk menyerang. Nak, berhentilah memamerkan kekuatanmu di hadapanku. Aku mungkin puluhan ribu tahun lebih tua darimu. Tetua ketiga dari lembah pemakaman dewa memarahi penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin. Adegannya agak aneh. Penguasa surgawi Tan Yuan Ying dari suku Qin memiliki rambut beruban dan telah terkenal selama 3.000 tahun. Tahun ini dia berusia 4.000 tahun. Namun, ketiga tetua lembah pemakaman dewa baru berusia sekitar 1.000 tahun. Namun, orang yang mengetahui cerita di dalamnya secara alami sudah terbiasa dengannya. Tetua ketiga dari lembah dewa terkubur adalah tubuh kuno dari 10.000 tahun yang lalu, yang digali oleh lembah dewa terkubur dari sebuah planet di mana peradaban terputus. Setelah 9.000 tahun penguburan, kebijaksanaan spiritual dari kehidupan ini adalah lahir, ditambah kebijaksanaan kehidupan sebelumnya. Dia pasti lebih tua dari Yuan Ying Tianjun dari suku Qin. Haha, kamu lebih tua dariku, tapi sayangnya kamu adalah mayat kuno yang bahkan tidak mengetahui kehidupan masa lalunya. Yuan Ying Tianjun dari suku Qin mencibir. Anda, tetua ketiga dari lembah pemakaman dewa memiliki kepribadian yang sangat kejam dan hampir mengamuk. Kalian berdua, obat hebat untuk tubuh manusia ini milik istana Xingyu kami. Tolong kembalikan. Kapan itu menjadi milik istana Xingyu? Seharusnya itu menjadi milik klan Xiaoku. Karena kamu tidak bisa berdebat, maka sejujurnya, siapapun yang membunuhnya lebih dulu akan menjadi miliknya.
Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin memandang ke arah tetua ketiga lembah pemakaman dewa yang bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya hanya ingin potongan hukum di tubuh anak ini, dan saya akan memberikannya kepada Anda tubuhnya." Lembah pemakaman dewa, Istana Xingyu, klan Xiao, klan Qin melancarkan serangan pada saat yang sama. Beberapa kekuatan super menguasai area luas langit berbintang di wilayah bintang Changlan, membuat mereka yang menginginkannya mengukir Aiden takut untuk berbicara. Wajah Aiden tiba-tiba menjadi gelap. Emosi memperlakukannya seperti daging biksu Tang dan ingin menggigitnya. Aiden sangat tidak senang dengan ekspresi nakal dan sembrononya, memperlakukannya seperti sepotong ikan di papan yang lengket. Suku Luo juga marah. Aiden adalah orang yang ditunjuk oleh leluhur untuk direkrut. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi tamparan di wajah suku Luo. Semuanya, aku khawatir kalian lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Mereka yang menimbulkan masalah bagi Aiden adalah mereka yang memiliki masalah dengan klan Luoku. Luo San berkata dengan tegas. Bagaimana dengan orang Luo? Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Xiao mencibir, "Kamu, klan Luo, sangat kuat, namun kamu berani menjadi musuh dengan 4 negara adidaya kami pada saat yang sama. Saya menyarankan Anda untuk lebih jujur, jika tidak, jika terjadi sesuatu, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda." Ancaman dalam perkataannya sudah membuat suasana tegang dan mencapai level serius. Lagi pula kamu tidak bisa melarikan diri. Beberapa orang menggelengkan kepala dengan ekspresi menyesal. Orang-orang netral ini hanya ingin menonton pertunjukan, mereka terkejut dengan kualifikasi Aiden dan merasa kasihan di dalam hati, tetapi tubuh mereka mundur dengan jujur. Hal berikutnya adalah masalah antara beberapa negara adidaya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh orang kecil seperti mereka. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk menangis ketika saatnya tiba ketika kita mengalami bencana yang tidak masuk akal. Ledakan, tiba-tiba, kekuatan tahap akhir dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir datang dengan sangat dahsyat, mengguncang langit berbintang. Merasakan kekuatan tingkat ini dari jarak dekat membuat bulu kuduk banyak orang berdiri tegak. Rasa dingin merambat di punggung Aiden, dan dia bereaksi secepat mungkin. Dia mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin, dan membungkus pecahan hukum di sekelilingnya, menutupi seluruh tubuhnya. Orang yang mengambil tindakan adalah Dewa Surgawi Jiwa baru lahir tahap akhir dari Sekte Iblis. Belum lama ini, Aiden membuat keributan besar di Sekte Iblis, yang telah membuat marah seluruh Sekte Iblis biayanya. Mereka semua harus membunuh Aiden. Kekuatan pukulan ini tidak berkurang hingga 60%, dan pohon Yuexi kuno menghancurkan 2 kota lagi. Meski begitu, sisa 20% pasukannya juga menghempaskan Aiden dan terluka parah. Pengadilan kematian. Luo San sangat marah. Menyerang Aiden di depannya terlalu tidak menghormatinya. Pada saat itu, dia mengumpulkan kekuatan magisnya dan menyerang penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Sayalan dengan satu telapak tangan. Namun, dia dihadang oleh sebuah sosok dan serangannya sepenuhnya dinetralkan. Melihat sosok ini, Luo San hanya bisa menatap. Karena orang ini adalah Wang Quanxiu. Ada satu lagi negara adidaya yang menyerang Aiden. Senior Luo, Aiden tidak terbunuh, jadi kenapa kamu tidak membunuhnya? Wang Quanzong berkata dari samping. Ini sungguh tidak masuk akal. Mata Aiden dingin, dan dia menatap Wang Quanzong, mengingat penampilan pria ini. Wang Quanzong merasakan niat membunuh Aiden, menyipitkan matanya dan terkekeh, matanya seperti binatang buas. Bagaimanapun, jika kamu menginginkan nyawa Aiden, kamu harus bertanya padaku apakah aku setuju. Luo San berkata dengan suara yang dalam, tekanan dari mendiang Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir menyebar dengan cepat, seperti air mendidih, mendidihkan langit berbintang. Luo Tianzhen juga berdiri dan menyatakan posisinya. Kalau begitu, itu menyinggung. Penguasa Surgawi Jiwa yang baru lahir dari Istana Xingyu mencibir. Ledakan, 3 penguasa Surgawi Jiwa yang baru lahir menahan Luo San. Wang Quanzong berjalan di udara dan mendatangi Luo Tianzhen. Pengunjung itu berkata dengan tidak ramah, "Saudara Luo, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini mengintegrasikan bagian hukum pil naga dan kekuatan Anda telah meningkat. Saya datang ke sini untuk meminta nasihat Anda." Luo Tianzhen tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan atau kemarahan, dan berkata, "Kami tidak akan menolak siapapun yang datang." Di sini, orang-orang kuat di daftar naga juga melakukan pertarungan yang begitu seru hingga membuat pusing untuk menontonnya. Nak, tunggu saja sampai mati. Perlawanan akan membuatmu semakin menderita. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Sayalan mencibir. Hasilnya masih belum diketahui, jadi jangan terlalu senang. Aiden membalas. Menghadapi situasi ini, bukan berarti dia tidak memikirkannya, jadi tentu saja dia punya rencana cadangan. Haha, aku tidak salah dengar, leluconmu terlalu lucu. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Sayalan tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir menangis, wajahnya penuh cemoohan. Dalam situasi ini, Aiden masih bisa melarikan diri, jadi sebaiknya dia memukulnya sampai mati. Bab 1240, Meninggalkan Surga. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Sayalan sedang memadatkan kekuatan magisnya untuk menutup ruang. Tubuh Iblis Sayalan terbentuk seketika.
Saat kekuatan sihir hayalan diaktifkan, kekuatan yang mempengaruhi pikiran muncul, dan gumaman kacau terdengar di telinga Aiden, seperti iblis yang menyihirnya, memperkuat hayalan di dalam hatinya tanpa batas. Terdengar ledakan keras yang mengejutkan jantung Aiden dan menyebabkan darah keluar dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan diri dari pengaruh dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Tubuh abadi Tai Yin langsung terbuka, dan aura abadi dan abadi yang menyegel segala sesuatu di dalam es terungkap. Kakak, retakan muncul di angkasa, dan Aiden hendak melepaskan diri, yang mengejutkan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis. Kekuatan penahannya benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Setelah memperkuat kembali ruang tersebut, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia mengambil foto dengan tangannya yang besar. Ruang itu meledak di tempat, dengan puing-puing beterbangan. Ledakan, namun, pada saat ini, pemandangan di luar dugaan semua orang muncul. Di ruang yang meledak ini, Aiden aman dan sehat. Sebaliknya, Yuan Ying Tianjun dari Delusion Demon Sect menjerit dan terbang mundur berlumuran darah. Tubuhnya terkoyak di tengah jalan, dan jiwanya langsung musnah menjadi abu. Beberapa negara adidaya yang melancarkan serangan terkejut. Ini bukanlah tahap awal Yuan Ying sebelumnya, tetapi tahap akhir dari Yuan Ying. Raksasa Yuan Ying yang sebenarnya, bahkan di antara negara adidaya, fokus pada budidaya, dan dia dibunuh begitu saja. Semua orang memandang Aiden dan merasa dunia ini gila. Tidak, bukan dia yang membunuhnya. Wang Quanxiu bereaksi dan kulit kepalanya langsung mati rasa. Gelombang energi keluar dari kehampaan, dan energi iblis merajalela. Seperti kedatangan Raja Iblis Abadi, matahari, bulan, dan bintang bergetar. Pada saat ini, biksu yang kuat di bintang Xuanji terkejut dan menatap langit berbintang dengan ngeri. Sesosok perlahan muncul, membawa kemauan yang tak tertahankan. Coba kulihat, siapa yang berani menyentuhnya? Kalimat ini mengandung suatu kekuatan yang mengerikan, yang bertepatan dengan kehendak langit dan bumi. Semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir merasa ada gunung besar yang menekan hati mereka, punggung mereka bungkuk, mereka batuk seteguk darah, dan wajah mereka lesu. Siapa ini? Yuan Ying Tianjun dari suku Qin bertanya. Engah. Seperti tangan besar yang tak terlihat, ia mengangkat Yuan Ying Tianjun dari suku Qin dengan satu tangan untuk menghukum orang yang menghujat kekuatan ilahi ini. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan penguasa surgawi Yuan Ying dari suku Qin terbang mundur, berlumuran darah. Budidaya mendiang penguasa surgawi Yuan Ying dipotong ke tahap tengah penguasa surgawi Yuan Ying, yang membuatnya pusing. Ini terlalu banyak. Dia berteriak dengan marah. Sebagai penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Qin, bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini? Oh, apakah aku bertindak terlalu jauh? Suara ini sedikit bercanda, tapi sangat baik di telinga Aiden, dan dia merasa bahagia. Itu adalah inkarnasi surga yang terbengkalai yang telah tiba. Hanya karena dia telah menerima warisan dari Sekte Buddha karena, Qitian menganggapnya sebagai salah satu miliknya, yang membuat Aiden sedikit tersentuh dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Detik berikutnya, Yuan Ying Tianjun dari suku Qin terbang ke samping lagi dengan kecepatan lebih cepat, menabrak asteroid, dan jatuh ke tanah, sekarat. Jiwa segera meredup setengahnya. Adegan kejam seperti itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Ini jelas merupakan karakter kejam yang tidak takut pada daging dan sayuran. Dia tidak akan takut pada apapun hanya karena pihak lain adalah anggota dari 10 suku kuno. Dan kamu, orang itu belum mati, tidak perlu membunuhnya, kan? Qitian memandang Wang Quanzong dan berkata dengan dingin. Wang Quanzong, yang bertarung dengan Luo Tianzhen, merasakan hawa dingin di punggungnya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. Kemudian, ruang itu seperti selembar kertas putih, dengan cepat ditarik dan dirobek. Wang Quan tidak punya cara untuk melarikan diri, dan tidak bisa bergerak dalam bentuk dan roh oleh aura yang menakutkan, tidak mampu bergerak sedikitpun. Paman Xiu. Wang Quan menatap tajam ke arah Wang Quanxiu dan berteriak minta tolong. Senior, tolong tunjukkan rasa hormatmu. Meskipun Wang Quanxiu setengah kuat, dia tidak berani sombong di depan keberadaan level ini. Postur tubuhnya jauh lebih rendah, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kata-katanya tidak berpengaruh. Qitian tidak mengkhawatirkan keluarga kerajaan dan langsung mengambil tindakan, hanya untuk mendapatkan penjelasan dari Aiden. Hanya dengan membunuh sekelompok orang untuk membangun otoritas barulah rekan magang junior ini tidak menjadi sasaran dimanapun di wilayah Bintang Changlan. Klik, Wang Quanzong menjerit, dan berlumuran darah. Tubuhnya dipelintir dengan sudut yang aneh, seperti selembar kertas yang diremas, dan meledak seketika. Hanya ada satu jiwa, yang dengan cepat menyatu dengan jiwa yang baru lahir memandang ditinggalkan dengan ngeri. Harga dirinya, rasa percaya dirinya, dan sifat tak terkalahkannya semuanya hancur lebur oleh keberadaan di hadapannya, seolah ia bergidik saat menghadapi binatang buas. Ini adalah Qitian, pemuda paling berbakat di wilayah Bintang Changlan saat itu. Aiden juga diam-diam ketakutan. Tampaknya kakak laki-lakinya yang murahan ini baru saja menerobos ke alam yang kuat dan memiliki kekuatan tempur untuk menantang para biksu veteran yang kuat. Itu benar-benar karena Qitian telah terperangkap oleh iblis batiniahnya selama ribuan tahun,
dan fondasinya terlalu kokoh, memungkinkan dia untuk menerobos dan mengumpulkan banyak hal. Kamu berani. Ketika Wang Quanxiu melihat Qitian masih menolak untuk menyerah, dia menjadi marah dan berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan bergegas menuju Qitian. Dalam hal ini, dia membuat terobosan, dan aura kuatnya menjadi lebih kuat. Namun, menghadapi biksu yang benar-benar kuat, itu tidaklah cukup. Dengan keras, Wang Quanxiu terlempar, tubuhnya meledak, dan jiwanya menjadi lebih gelap. Qitian melirik Wang Quanxiu dengan dingin, hanya untuk tidak memperhatikannya lagi. Seperti sepotong rumput di pinggir jalan, dia meraih jiwa Wang Quanzong, dan energi iblis yang tak ada habisnya meledak, membuat jiwa Wang Quanzong redup. Ketika para biksu di langit berbintang ini melihat pemandangan yang dahsyat ini, mereka semua gemetar dalam keheningan dan menghirup udara dingin. Mungkinkah makhluk misterius ini benar-benar ingin membunuh Wang Quanzong? Ini adalah anggota inti Wang Quanzong, masa depan klan Wang Quan. Begitu dia meninggal, seluruh wilayah bintang Changlan akan berubah. Masalah hidupnya. Aiden sedikit mengernyit dan berkata, badut seperti ini tidak pantas dibunuh. Di masa depan, dia akan mati di tanganku. Qitian melirik Aiden, memahami arti kata-katanya dalam sekejap, dan melepaskan Wang Quanzong. Wang Quanzong, yang telah menerima amnesti, dengan cepat mundur ke jarak yang aman, membentuk kembali tubuhnya, dan memandang Aiden dan Qitian, yang diselimuti aura iblis tak berujung dengan ekspresi dingin, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dengan niat membunuh di matanya. Hanya perlu waktu 2 tahun untuk membunuhmu. Jika saatnya tiba, bersihkan lehermu dan tunggu aku membunuhmu. Suara Aiden tidak nyaring, tapi mengguncang langit berbintang dan membuat semua orang merasa bergejolak. Aiden mampu membunuh Hu Yihai yang menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dengan bantuan seorang kultivator inti emas. Meskipun mereka mengakui kekuatan dan bakat Aiden, berat badan raja tidak sebanding dengan Hu Yihai memiliki kualifikasi yang luar biasa, sumber daya pelatihan keluarga kerajaan digunakan sesuka hati. Aiden berkelahi dengan keluarga kerajaan. Mengapa Anda begitu berani sehingga Anda bisa membunuh Wang Quanxiu paling lama 2 tahun? Aku menunggu hari itu. Wang Quanxiu berkata dengan suara yang dalam dan langsung pergi. Mata Qitian menyapu semua biksu di langit berbintang. Siapapun yang tersapu ketakutan dan tidak berani melihat secara langsung. Setelah matanya tertuju pada Delusion Demon dan yang lainnya sejenak, dia menjauh, dan Nian Wu diam-diam menghela nafas lega. Bersambung.